Danau Poso merupakan salah satu danau purba di dunia, terletak di Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah pada ketinggian 500 mdpl. Memiliki panjang 32 km dan lebar 16 km dengan kedalaman maksimal 450 meter. Danau Poso terbentuk akibat peristiwa tektonik aktivitas sesar Poso di sebelah timur dan sesar Poso Barat di sebelah barat sekitar 4 juta tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan sekis hijau dan biru di Pegunungan Kuku Panjoka, juga penemuan sejumlah air terjun di wilayah barat Danau Poso sebagai penanda wilayah yang dilalui sesar. Danau Poso termasuk dalam salah satu dari 15 danau prioritas nasional di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional yang diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Danau Poso juga masuk dalam zona Wallacea dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan penemuan sejumlah flora dan fauna endemik. Saya sih biar cepat ya. Iya, garam pentingnya. Aku juga berat. Udah mengganggu juga. Rasa ini panas juga. Kami melakukan penelitian di Danau Poso itu sejak tahun 2019. Itu di 17 titik pengambilan sampel yang kami anggap mewakili suatu kawasan. Kami melakukannya bersama-sama dengan para peneliti dari instansi peneliti yang lain. Bagi peneliti, keanekaragaman hayati itu penting karena untuk mengetahui tiap-tiap spesies itu berperan untuk apa saja. Tiap-tiap spesies itu berperan misalnya dalam rantai makanan, apakah dia sebagai produsen, apakah dia sebagai konsumen, tingkat 1, tingkat 2, ataupun dia sebagai pengurai. Sehingga para peneliti itu juga banyak topik yang bisa digali dari Danau Poso. Baik secara lingkungannya, kualitas airnya, kemudian reproduksinya, molekulernya, maupun bidang-bidang yang lain. Jadi keanekaragaman hayati itu yang ada di Danau Poso itu sebagai sumber ilmu pengetahuan sebenarnya. Menggali ilmu pengetahuan yang baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Banyak bodoh karena Mariangkani. Fauna akuatik antara lain ikan rono dengan spesies Orisias nigrimas, Orisias artognathus, Adrianictus oporus, dan Adrianictus popte. Ikan rono termasuk jenis ikan yang tertarik pada cahaya atau disebut juga fototaksis positif. Di Poso, ikan ini menjadi salah satu ikan favorit yang dikonsumsi banyak orang. Di Danau Poso juga terdapat fauna akuatik endemik lainnya seperti ikan anasa atau Nomorhampus celebensis, ikan bungu masiwu, Mugiligobus saracinorum, wuriri, Seletaia perscupta, Tilomelania carbo, Tilomelania centarus, dan Tilomelania culi. Juga ada udang kardinal, Caridina fusca, Caridina essevira, Caridina saracinorum, dan Cardina caruela. Ada juga fauna darat antara lain burung alo atau yang dikenal dengan Rhitoceros cassidix, burung tojili, Disayum arolembatum, burung pinci atau Loroculus stigmatus, katak terbang atau Rhacoporus edentulus, dan Paporuna celebensis. Hingga saat ini kami berhasil mengidentifikasi 11 jenis ikan
endemik Danau Poso, kemudian ada 11 spesies udang, dan 6 jenis kepiting, kemudian ada lebih dari sekitar 30 jenis gastropoda, yaitu keong maupun bivalvia yang ada di Danau Poso. Totalnya itu lebih dari 50 spesies endemik Danau Poso, secara khusus pada biota akuatiknya. Ikan sidat atau masapi menjadi salah satu alasan mengapa Danau Poso menjadi satu dari 15 danau prioritas di Indonesia. Di Danau Poso itu sendiri ada ikonnya, yaitu ikan sidat. Sidat itu tidak endemik Danau Poso, tapi jumlah produktivitas sidat di Danau Poso itu pernah mencapai 40 sampai 50 ton per tahun, itu di bawah tahun 2000. Di Danau Poso sendiri itu teridentifikasi ada 5 jenis sidat. Di dunia ada 18 jenis sidat dan 5 diantaranya ada di Danau Poso, yaitu Anguilla marmorata yang paling banyak, kemudian ada Anguilla bicolor pacifica, ada Anguilla celebesensis, ada Anguilla borneensis, dan Anguilla interioris. Sidat punya siklus hidup yang melakukan migrasi, sehingga ikan sidat ini sering disebut sebagai ikan imigrasi. Sidat dewasa akan berlayar ke laut dalam di Teluk Tomini untuk memijah. Kemudian anak-anaknya, glass eel, akan kembali ke air tawar, berenang dari kedalaman laut menuju ke sungai hingga kembali ke Danau Poso. Flora yang beragam juga ditemui di Danau Poso. Ada pohon eboni atau Diospyros celebica terdapat di sekeliling Danau Poso. Jenis pohon endemik Sulawesi ini terkenal memiliki kualitas kayu yang sangat baik dan anti rayap. Hasil kayunya bermanfaat sebagai salah satu bahan pembuatan perabot. Manfaat lain dari menanam pohon eboni adalah membantu penghijauan di area kota maupun daerah rehabilitasi daerah aliran sungai. Ada juga tumbuhan jongi, Dilenia celebica, kantung semar, Nepenthes glabrata, pandan hutan, Pandanus saracinorum, Impatiens punensis, dan beberapa flora endemik lainnya. Danau Poso juga ragam akan daerah tujuan wisata. Ada Watung Pangasa Angga, batuan yang dipercaya sebagai lokasi makhluk halus penunggu danau mengasah pedangnya. Pantai Syuri, tepi danau yang berpasir kuning dan halus. Air terjun Salwopa dengan 12 tingkat dan batuan kars sebagai penanda sesar Poso Barat. Pada Marari, sebuah bukit padang yang berada di sebelah barat Danau Poso, Taman Wisata Alam Bancea. Lokasi ini sebagai pantai dengan substrat kerikil kuning. Di sekitarnya ditumbuhi banyak pohon sehingga cocok sebagai lokasi pengamatan ratusan jenis burung. Yang paling populer adalah burung alo. Pantai Pasir Putih di Pamona Selatan, lokasi ini juga menarik untuk dijadikan lokasi wisata karena wilayah pantainya cukup panjang namun berpasir putih dan halus. Hingga saat ini, banyak peneliti baik mancanegara maupun peneliti lokal yang datang di Danau Poso untuk melihat keanekaragaman hayati dan keindahan alamnya. Harapan kedepannya kami berharap Danau Poso itu masih tetap lestari, tetap terjaga keseimbangan alamnya, ekosistemnya, keanekaragaman hayatinya. Bahkan kemungkinan kita masih bisa menemukan spesies-spesies baru di Danau Poso, secara khusus pada moluskanya atau keong dan bivalvianya, kemudian krustaseanya atau kepiting dan udangnya. Jadi bagaimana Danau Poso itu harus tetap terjaga, terlindungi, karena Danau Poso merupakan sumber kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan
Danau Poso justru membentuk kebudayaan bagi masyarakat yang ada di sekitar Danau Poso. Saat ini, kelestarian Danau Poso terancam akibat aktivitas manusia seperti kerusakan daerah tangkapan air, pengerukan outlet, pembuangan limbah rumah tangga, sampah plastik, dan limbah pertanian. Perusahaan dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar Danau Poso perlu diberikan pengetahuan terkait tata kelola lingkungan yang baik demi lestarinya Danau Poso. Danau Poso sebagai sumber kehidupan yang selama ini dipercaya dan dilakoni oleh masyarakat pada akhirnya memiliki ruang pemberdayaan masyarakat untuk kehidupan yang berkelanjutan. Karena bagi masyarakat, Danau Poso adalah kehidupan. Salam lestari, salam konservasi.